Apakah pasukan dengan rasa berbeda bisa menari dalam satu irama? Di satu sisi, ada TNI Angkatan Darat dengan doktrin presisi dan alutsista beraroma barat. Di sisi lain, berdiri Korps Marinir, kuat, fleksibel, dan lama ditempa doktrin berjiwa timur. Pertanyaannya, bagaimana dua kekuatan ini bisa bertempur bersama, interoperable dalam satu komando? Mari kita analisa bersama hanya di update militer. Doktrin Barat ala Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Untuk memahami perbedaan, kita mulai dari TNI Angkatan Darat. Sejak lama, alutsista dan doktrin TNI AD banyak dipengaruhi Barat. Dari tank Leopard 2 Revolution buatan Jerman, helikopter serbu Apache dari Amerika Serikat hingga sistem artileri modern Caesar asal Prancis. Bukan hanya senjatanya, doktrin yang dibawa pun ikut membentuk karakter. TNI AD mengutamakan presisi, koordinasi rapi, dan penggunaan teknologi untuk memastikan setiap gerakan di lapangan terukur. Ciri khas gaya Barat ini terlihat jelas dalam operasi mekanis dan modern. Infanteri bergerak bersama kendaraan lapis baja, artileri memberikan tembakan tepat sasaran, dan helikopter serbu menutup dari udara. Hasilnya, TNI AD tampil sebagai kekuatan dengan struktur yang disiplin, terencana, dan penuh presisi. Namun, itu baru satu sisi dari wajah TNI. Marinir dengan rasa timur. Berbeda dengan TNI AD, Korps Marinir justru lama ditempa oleh alutsista dan doktrin bergaya timur. Mulai dari tank amfibi PT-76 buatan Soviet, BMP-3F dari Rusia, hingga peluncur roket Grad dan artileri laut ala Blok Timur. Karakter tempurnya pun mencerminkan filosofi timur, kuat, fleksibel, dan masif. Marinir terbiasa menghadapi kondisi sulit, dari laut, pantai, hingga hutan, dengan daya tahan fisik dan serangan bertenaga besar. Jika TNI AD menekankan presisi dan koordinasi rapat, maka Marinir lebih mengandalkan kecepatan serbu, daya hancur, serta keberanian menekan lawan secara frontal. Kombinasi inilah yang menjadikan Korps Marinir sebagai pengejut medan tempur. Pasukan yang bisa bergerak cepat dari laut, menghantam pertahanan lawan, lalu membuka jalan bagi kekuatan darat lainnya. Pertemuan dua dunia. Sekilas, dua doktrin ini tampak bertolak belakang. TNI AD dengan gaya Barat yang terukur dan presisi, Marinir dengan filosofi timur yang keras, fleksibel, dan menghantam frontal. Namun justru disinilah letak kekuatan Indonesia. Dalam operasi gabungan, keduanya saling melengkapi. Bayangkan sebuah skenario, Marinir bergerak lebih dulu dari laut, membuka jalur dengan serangan cepat dan masif. Begitu pantai aman, TNI AD masuk dengan struktur yang rapi, teknologi modern, dan koordinasi darat yang presisi. Yang satu memukul pintu gerbang, yang lain mengunci kemenangan. Pertemuan Barat dan Timur ini menciptakan warna unik, gaya tempur Indonesia yang tidak bisa disamakan dengan negara manapun. Interoperabilitas dalam satu komando. Perbedaan doktrin dan alutsista tentu membawa tantangan. Bagaimana menyatukan pasukan dengan filosofi berbeda dalam satu komando? Jawabannya ada pada interoperabilitas. Dalam setiap operasi gabungan, TNI menerapkan konsep komando terintegrasi. Artinya meskipun gaya tempur berbeda, semua satuan bergerak di bawah struktur komando yang sama. Marinir tetap menjadi ujung tombak pendaratan amfibi. TNI AD melanjutkan dengan pengerahan kekuatan darat yang lebih terukur. Namun komunikasi, koordinasi, dan alur perintah semuanya mengalir dalam satu jaringan komando. Latihan gabungan, baik tingkat nasional maupun internasional,
menjadi kunci membangun keterpaduan ini. Disinilah kedua doktrin diuji. Bagaimana gaya Barat dan Timur bukan saling bertabrakan, tapi justru berharmoni dalam irama tempur Indonesia. Pelajaran dari interoperabilitas. Dari kombinasi ini ada pelajaran penting. Indonesia tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Justru dengan pengalaman panjang, TNI mampu meramu keduanya menjadi doktrin khas Nusantara. TNI Angkatan Darat menunjukkan bagaimana teknologi modern dan presisi ala Barat bisa membentuk kekuatan darat yang rapi dan terukur. Marinir membuktikan bahwa fleksibilitas, daya hancur, dan semangat ala Timur tetap relevan di medan perang modern. Ketika keduanya dilebur dalam interoperabilitas, hasilnya adalah gaya tempur Indonesia, unik, adaptif, dan sulit ditebak oleh lawan. Inilah keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara, kemampuan untuk menyatukan perbedaan, lalu mengubahnya menjadi kekuatan. Pada akhirnya, kekuatan TNI bukan hanya pada senjata, bukan pula semata pada doktrin. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk menyatukan perbedaan. TNI Angkatan Darat dengan rasa Barat, Marinir dengan rasa Timur. Semuanya berpadu dalam satu komando, satu tujuan, menjaga kedaulatan bangsa. Dan inilah yang membuat Indonesia unik di mata dunia. Bukan hanya menyalin gaya tempur asing, tapi menciptakan irama tempur Nusantara, khas, berkarakter, dan sulit ditandingi. Jadi, pertanyaannya, apakah di masa depan, harmoni Barat dan Timur ini akan terus menjadi keunggulan TNI, atau justru berkembang menjadi doktrin baru yang benar-benar Indonesia?